kita menuju ke soal yang pertama. Tentukan bentuk sederhana dari cos theta per 1 min sin theta kurangi cos theta per 1 plus sin theta. Oke, ini adalah pengurangan dua pecahan di mana masing-masing penyebutnya itu tidak sama. Untuk melakukan pengurangan ini, kita harus samakan penyebut ya. Seperti halnya kalau ada pecahan A per B, Anda kurangkan dengan C per D, maka hasilnya itu AD kurangi BC per BD. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi BD. Oke, sehingga untuk pengurangan ini bisa kita tulis. Jadi kita anggap cos theta-nya sebagai A, kemudian 1 min sin theta itu sebagai B, cos theta-nya C, dan 1 plus sin theta-nya D ya. Oke, sehingga hasilnya cos theta kali 1 plus sin theta kurangi 1 min sin theta kali cos theta per 1 min sin theta kali 1 plus sin theta. Oke, jadi cos theta-nya sebagai A, 1 plus sin theta-nya D ya, kemudian 1 min sin theta B, dan cos theta-nya C. Sementara bagian bawahnya, yang ini B, dan 1 plus sin theta-nya D ya. Oke, mari kita jabarkan perkalian cos theta dengan 1 plus sin theta ya. Cos theta kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah cos theta. Kemudian cos theta kalikan plus sin theta, itu cos theta sin theta. Oke, berikutnya kita jabarkan bagian yang kanan ya. 1 kita kalikan dengan cos theta ya. Tapi Anda harus ingat di sini ada pengurangan ya. Min 1 kali cos theta itu cos theta. Kemudian kita kalikan min sin theta dengan cos theta. Min sin theta kalikan cos theta. Tapi perhatikan bahwa yang di depan di sini ada operasi pengurangan. Jadi hasilnya adalah min sin theta cos theta. Oke, per untuk bagian bawahnya, oke. Pertama kita kalikan 1 dengan 1 ya. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 dengan sin theta plus sin theta. Berikutnya min sin theta kita kalikan dengan 1 ya. Hasilnya min sin theta. Terakhir min sin theta kita kalikan dengan sin theta. Itu min sin kuadrat theta. Oke, kita sederhanakan. Perhatikan di sini ada cos theta. Sementara di tengah ini ada min cos theta. Itu bisa kita coret. Hasilnya akan 0 ya. Kemudian bagian ini kita tulis ulang cos theta sin theta. Oke, berikutnya di sini ada pengurangan oleh bilangan negatif ya. Jadi tandanya bisa jadi plus sini. Plus sin theta cos theta. Oke, ini bentuk perkalian bisa kita tukar ya. Jadi cos theta-nya kita letakkan di depan, dikalikan dengan sin theta. Berikutnya, sekarang kita sederhanakan yang bawah. Di sini ada sin theta dan sebelahnya ada min sin theta. Nah, itu kalau kita operasikan nilainya akan 0 ya. Atau kita coret saja. Ya, tinggal 1 min sin kuadrat theta. Oke. Di bagian pembilang ada cos theta sin theta. Di sini juga ada cos theta sin theta. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 2 cos theta sin theta. Karena cos theta sin theta-nya ada 2 kali. Oke, yang bagian bawahnya kita harus ubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Yaitu sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Tapi yang kita cari 1 min sin kuadrat theta ya. Jadi kita
pindah sin kuadrat theta ke ruas kanan, sehingga cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Sehingga bagian penyebut ini 1 min sin kuadrat theta kita ubah menjadi cos kuadrat theta. Oke. Langkah berikutnya kita uraikan bagian pecahannya menjadi perkalian cos theta dengan cos theta. Di cos kuadrat itu kita uraikan menjadi cos dikalikan cos. Nah, di bagian pembilang ada cos theta. Di bagian penyebut juga ada cos theta. Bisa kita coret, artinya pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan cos theta. Ya, yang terakhir kita dapatkan 2 sin theta per cos theta. Oke, kalau kita lihat di opsi, itu masih belum nampak ya bentuk 2 sin theta per cos theta. Tapi yang perlu Anda ketahui, sin theta per cos theta itu bisa kita tulis sebagai tan theta. Sehingga nilai 2 sin theta per cos theta itu sama dengan 2 tan theta. Oke. Ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Dan di opsi kita bisa lihat di bagian yang kedua. Jadi jawaban soal nomor 1, 2 tan theta. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Sudut theta di kuadran pertama, kuadran 1, yang memenuhi persamaan 1 plus sin 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta adalah, oke, mari kita coba 1 plus sin 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta. Nah, menggunakan identitas trigonometri, sin kuadrat 2 theta tambah cos kuadrat 2 theta itu hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, kemudian kita akan mengubah bentuk cos kuadrat 2 theta dari identitas trigonometri. Cos kuadrat 2 theta bisa kita tulis sebagai 1 min sin kuadrat 2 theta. Dan yang ruas kanan kita ganti 2 dikali 1 min sin kuadrat 2 theta ya. Berikutnya kita jabarkan 2 dikalikan 1 min sin kuadrat 2 theta. Yang pertama Anda kalikan 2 dengan 1, yaitu hasilnya 2. Kemudian 2 kalikan min sin kuadrat 2 theta, hasilnya min 2 sin kuadrat 2 theta. Yang sebelah kiri masih sama ya. Oke, langkah berikutnya kita buat ruas kanannya 0. Oke. Min 2 sin kuadrat 2 theta kita pindahkan ke kiri dari positif ya. 2 sin kuadrat 2 theta. Kemudian plus sin 2 theta. Oke, kemudian konstanta 2 kita pindahkan ke kiri menjadi negatif ya. Sehingga 1 kalau dikurangi 2 hasilnya min 1. Oke, berikutnya kita faktorkan karena kita menemukan adanya persamaan kuadrat di sini ya. Kita faktorkan bentuk kuadratnya menjadi 2 sin 2 theta nanti dikalikan dengan sin 2 theta. Yaitu 2 sin 2 theta ini min 1 yang ini sudah. Oke, sama dengan 0. Oke, setelah Anda menemukan bentuk pemfaktornya, maka masing-masing faktor Anda nolkan. 2 sin 2 theta min 1 dari faktor pertama Anda nolkan. Kemudian sin 2 theta plus 1 juga Anda nolkan. Oke, dari bentuk yang pertama ini kita peroleh 2 sin 2 theta sama dengan setengah ya. Kemudian dari bentuk yang kedua Anda peroleh sin 2 theta sama dengan min 1. Oke. Kemudian kita ubah setengah ini menjadi sin 30 derajat ya. Yang sebelah kiri sin 2. Oke. Kita punya sin 2 theta sama dengan 30 derajat ya. Berarti 2 theta nanti berada di kuadran 1 dan kuadran 2 karena nilainya setengah tadi. Setengah itu positif. Jadi 2 theta di sini ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1, 2 theta sama dengan
30 derajat ya. Kemudian di kuadran 2 itu sama dengan 180 derajat min 30 derajat. Itu 150 derajat ya. Oke. Kemudian dari bentuk yang kedua ya, kita ubah 1 di sini menjadi sin 90 derajat. Oke. Sin 2 theta nilainya negatif ya. Berarti 2 theta nanti itu berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Di kuadran 3 ya, 2 theta itu 180 plus 90 derajat. Di kuadran 4, 2 theta itu 360 derajat min 90 derajat. Jadi di sini sama-sama 270. Oke, karena yang dicari di soal nomor 2 ini sudut theta ya, bukan sudut 2 theta. Oke, maka dari bagian ini untuk mencari theta-nya kita bagi kedua ruasnya dengan 2 ya. Sehingga kita peroleh theta-nya 30 derajat dibagi 2 yaitu 15 derajat. Kemudian 2 theta nilainya sama dengan 150 derajat. Kalau kedua ruasnya kita bagi dengan 2, maka theta-nya 75 derajat. Oke. Kemudian dari hasil berikutnya, yang ini ya, yang 270 derajat, dengan membagi 2 di kedua ruasnya, 2 theta sama dengan 270 derajat, theta-nya sama dengan 100. Kita akan memilih nilai theta yang ada di opsi ya. Jadi hasil yang pertama yang kita peroleh 15 derajat. Oke, ini ada. Kemudian 75 derajat, ini ada di opsinya. Saya kira soal nomor 2 selesai. Oke, sekarang kita menuju ke soal berikutnya, soal nomor 3 ya. Hitunglah ekspresi berikut. Oke, sigma sin kuadrat 10n derajat, di mana n-nya dimulai dari 1 sampai 9, nilainya berapa. Oke, yang Anda lihat di sini semua opsinya merupakan mari kita jabarkan dulu bentuk sigma ini. Untuk n sama dengan 1, maka sin kuadrat 10n ya, ini 10n, n-nya 1 berarti 10 kali 1, itu nilainya 10. Berarti suku pertamanya sin kuadrat 10 derajat. Untuk n sama dengan 2, nilai 10n-nya berarti 10 kali 2 ya, 20. Berarti suku keduanya sin kuadrat 20 derajat. Kemudian untuk n sama dengan 3, itu dengan perhitungan yang sama akan memberikan sin kuadrat 30 derajat. Dan seterusnya ya. Maka bentuk notasi ini bisa kita tulis ulang menjadi sin kuadrat 10 derajat tambah sin kuadrat 20 derajat tambah sin kuadrat 30 derajat tambah sin kuadrat 40 derajat, berikutnya sin kuadrat 50 derajat. Kita tulis secara lengkap karena hanya memuat 9 derajat. Tambah lagi sin kuadrat 60 derajat, sin kuadrat 70 derajat. Oke. Untuk n yang terakhir, n9 ya. Di sini 10n-nya berarti 10 kali 9, 90. Berarti suku yang terakhir sin kuadrat 90 derajat. Kita masih lanjutkan sin kuadrat 80 derajat dan yang terakhir sin kuadrat 90 derajat. Oke. Nah, Anda tidak perlu mencari masing-masing nilai suku berikutnya. Kenapa? Karena di sini tidak semua sudutnya itu sudut istimewa seperti 10 derajat itu ada cari nilainya, jangan. Jadi kita akan menggunakan strategi yang lain, yaitu kalau Anda ingat lagi identitas trigonometri yang melibatkan bentuk sin kuadrat. Jadi Anda ingat lagi bentuk identitas trigonometri yang melibatkan sin kuadrat. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta nilainya akan 1. Oke. Nah, masalahnya adalah identitas ini bisa kita gunakan kalau suku-suku
dari penjumlahan ini memuat cos kuadrat juga. Berarti harus ada yang kita ubah. Maka Anda harus gunakan rumus sin alfa itu nilainya sama dengan cos 90 derajat min alfa. Kalau alfanya 10 derajat, berarti 90 derajat min alfa itu 80 derajat. Nah, 80 derajat itu muncul ya di sini, di sub ke-8. Kalau Anda ganti alfanya dengan 20 derajat, maka nilai ini 70 derajat ya. Oke. Kalau alfanya 30 derajat, berarti 90 derajat alfa itu 60 derajat, dan seterusnya. Oke. Berarti suku pertama, sin kuadrat 10 derajat, menggunakan kesamaan ini, bisa kita ganti menjadi cos kuadrat 80 derajat. Oke. Berikutnya, sin kuadrat 20 derajat, kita ganti dengan cos kuadrat 20 derajat. Kemudian, sin kuadrat 30 derajat, kita ganti dengan cos kuadrat 60 derajat. Dan berikutnya juga, sin kuadrat 40 derajat, kita ganti dengan cos kuadrat 50 derajat. Nah, untuk berikutnya, apakah kita perlu ganti? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita akan memasangkan sin kuadrat 50 derajat dengan cos kuadrat 50 derajat. Jadi, untuk ke belakangnya tidak perlu diganti. Jadi, kita tulis ulang saja. Oke. Berikutnya, kita akan menerapkan identitas trigonometri ini ya. Dengan cara kita operasikan nilai sin kuadrat dengan cos kuadrat ya untuk sudut yang sama. Yang pertama, mungkin yang tengah terlebih dahulu. Jadi cos kuadrat kalau dijumlahkan dengan sin kuadrat untuk sudut 50 derajat ini nilainya akan sama dengan 1. Kemudian cos kuadrat 60 derajat kita jumlahkan dengan sin kuadrat 60 derajat nilainya juga 1. Yang ini juga cos kuadrat 70 derajat dengan sin kuadrat 70 derajat. Dan yang terakhir, Anda jumlahkan cos kuadrat 80 derajat dengan sin kuadrat 80 derajat. Itu juga nilainya sama dengan 1. Oke. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada sin kuadrat 90 derajat. Tapi Anda tahu bahwa sin 90 derajat itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi sin kuadrat 90 derajat itu nilainya 1. Jadi hasilnya nanti akan sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ada sebanyak 5 kali. Hasilnya akan sama. Jadi jawabannya yang saya kira nomor 3 ini selesai. Sekarang kita menuju ke soal berikutnya, soal yang keempat. Jika X memenuhi persamaan 9 tan kuadrat X min 24 tan X plus 16 sama dengan 0, untuk X-nya di antara 180 derajat dan 270 derajat, berapakah nilai sin? Oke, X-nya di sini di antara 180 derajat dan 270 derajat. Itu berarti X-nya nanti harus di kuadran 3 ya. Oke, jadi X-nya harus berada di kuadran 3. Berarti pertanyaan nilai sin X nanti itu tandanya di kuadran 3 negatif ya. Bernilai negatif. Oke. Kita tulis terlebih dahulu persamaan yang diberikan. 9 tan kuadrat X min 24 tan X plus 16 dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat ya dengan variabel tan X. Yang di depan ada 9 tan kuadrat X, kemudian berikutnya muat min 24 tan X dan konstantanya 16 ya. Oke. Kalau kita faktorkan, kita peroleh bentuk pemfaktorannya 3 tan X min 4 dikali 3 tan X min 4 sama dengan 0. Faktornya di sini sama ya. Oke. Berarti kita nolkan 3 tan X min 4 ya. Kemudian kita peroleh tan X nilainya sama dengan 4/3. Oke. Untuk mengetahui berapakah nilai sin X, maka kita gunakan segitiga siku-siku ya, berkaitan dengan nilai tan X sama dengan 4/3. Oke. Kita buat segitiga siku-siku terlebih dahulu.
Oke, kita buat sisi miringnya dulu. Oke, kemudian kita buat sisi siku-sikunya. Oke. Misalkan X-nya itu ada di sini ya. Oke. Karena kita punya tan X nilainya 4/3, masih ingat bahwa tan X itu rumusnya adalah panjang sisi depan sudut dibagi panjang sisi samping sudutnya. Oke. Jadi kita anggap depannya di sini 4, sementara panjang sisi sampingnya 3 ya. Oke. Berarti panjang sisi depan sudut X itu 4, kita tulis sini 4 ya. Kemudian sisi samping sudut X itu panjangnya 3. Oke. Menggunakan teorema Pythagoras, maka sisi miringnya ini bernilai akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu akar 9 tambah 16, akar 25, yaitu nilainya sama dengan 5. Itu panjang sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Oke. Karena yang ditanyakan nilai sin X ya, maka kita harus ingat sin X itu rumusnya adalah panjang sisi depan sudut X dibagi panjang sisi miringnya ya. Langsung kita tulis ini dibagi dengan sisi miring. Oke. Kita tahu berdasarkan segitiga siku-siku ini, panjang sisi depan sudut X itu 4. Sementara panjang sisi miringnya sudah kita ketahui barusan 5 ya. Sehingga kalau kita lihat pada segitiga siku-siku, itu nilainya 4/5. Tapi kita tahu tadi X-nya itu ada di kuadran 3. Sehingga tanda untuk nilai sin X-nya adalah negatif. Yaitu sin X-nya sama dengan min 4/5. Yaitu jawabannya yang pertama. Sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Jika P itu nilainya sama dengan kosekan X, maka nilai dari kotan kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X min 2 kosekan X itu sama dengan berapa? Jadi yang diinginkan di soal ini itu bentuk ini itu bernilai dalam bentuk P ya. Jadi semua opsinya dalam bentuk P, yaitu dalam bentuk kosekan X. Oke, mari kita coba selesaikan. Yang pertama, Anda bisa melihat di sini ada penjumlahan sin kuadrat X dengan cos kuadrat X ya. Masih ingat bahwa pada identitas trigonometri kita punya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi, penjumlahan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X di sini bernilai 1 ya. Sehingga bentuk panjang ini bisa kita tuliskan ya. Kotan kuadrat X masih belum kita ubah. Kemudian bagian penjumlahan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kita ubah ya. Jadi 1 berdasarkan identitas trigonometri berikut. Kemudian yang terakhir min 2 kosekan X. Oke. Selain bentuk identitas trigonometri ini, kita juga punya identitas trigonometri yang lain, yaitu yang melibatkan kotan kuadrat X. Yaitu apa? Kotan kuadrat X ditambah 1 itu nilainya sama dengan kosekan kuadrat X ya. Sehingga penjumlahan dua suku pertama ini bisa kita ubah menjadi kosekan kuadrat X. Kemudian kita kurangi dengan 2 kosekan X ya. Bagian belakang tidak kita ubah. Oke. Dari hasil yang terakhir, semua suku-sukunya itu berbentuk kosekan X ya. Seperti yang diketahui di awal, kosekan X itu nilainya sama dengan P. Sehingga kita tulis kosekan kuadrat X menjadi P kuadrat. Kemudian min 2 kosekan X menjadi min 2P. Oke. Sehingga nilai dari semua ini itu sama dengan P kuadrat min 2P. Yaitu opsinya yang benar adalah yang ketiga. Oke, pertanyaan nomor 5 selesai ya.